Uang adalah satu energi yang kita gunakan untuk bermanfaat kepada orang lain. Jadi tujuan kita bekerja untuk memberi manfaat, dan uang datang sebagai nilai tukar dari manfaat yang kita berikan. Jika ingin mendapatkan banyak uang, maka kita harus memperbesar manfaat kita kepada orang lain, meningkatkan ilmu dan keterampilan kita, meningkatkan pelayanan-pelayanan kita. Maka insya Allah rezeki kita juga akan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelapangan dalam hidup kita, diberikan perlindungan, mendapat berkah dari apapun yang kita laksanakan. Kita akan melanjutkan video kedua mengenai berbagai bentuk rezeki yang kita miliki atau jalan-jalan datangnya rezeki dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, bentuk rezeki atau jalan datangnya rezeki ke dalam hidup kita yang kelima adalah ketika ilmu kita bertambah. Jadi ilmu adalah satu rezeki yang sangat besar yang setiap saat dapat kita peroleh dalam hidup kita. Ketika kita mendapatkan ilmu-ilmu baru, itu berarti bertambahnya rezeki ke dalam hidup kita. Karena melalui ilmu itulah maka kebaikan-kebaikan kemuliaan-kemuliaan itu datang ke dalam hidup kita. Dan orang yang punya ilmu itu diberikan kemuliaan. Ya, dan orang yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita harus selalu menuntut ilmu. Kita harus selalu belajar. Setinggi apapun ilmu seseorang, maka dia tidak boleh berhenti belajar. Baik ilmu yang sudah dia kuasai, terus dia perdalam, dia tingkatkan, maupun ilmu-ilmu baru yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Karena dengan ilmu inilah kita bisa melihat dunia yang lebih luas. Kita bisa melihat kesempatan-kesempatan yang lebih banyak. Kita bisa mendapatkan gambaran apa yang ada di luar sana dengan lebih baik. Ya, sementara orang-orang yang tidak memiliki ilmu, maka pengetahuannya menjadi sempit, pikirannya menjadi sempit. Oleh karena itu, bertambahnya ilmu-ilmu baru ke dalam diri kita, dalam pikiran kita, berarti bertambahnya rezeki ke dalam hidup kita. Kita bisa belajar apa saja. Bagi anak-anak muda, kita bisa belajar berbagai keterampilan. Ya, belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, belajar public speaking, belajar menulis, belajar online shop, ya, belajar membuat aplikasi, belajar mengemudikan kendaraan, ya, belajar hipnoterapi, NLP, belajar membuat channel, belajar apa saja, ya, belajar keterampilan hidup, keterampilan teknis. Jadi banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari. Kemudian ilmu yang kita pelajari itu juga jangan sampai hanya berfokus pada ilmu-ilmu dunia. Jadi kita juga harus mempelajari ilmu-ilmu agama. Belajar memahami isi Al-Quran. Belajar hadis-hadis. Belajar amal-amal. Bagaimana kita meningkatkan amal-amal kita dalam kehidupan. Jadi banyak bisa kita pelajari. Di samping itu kita juga belajar mengenai keterampilan-keterampilan teknis, ilmu-ilmu yang memang kita perlukan dalam pekerjaan kita. Jadi saudara sekalian, jalan datangnya rezeki atau sumber rezeki yang ada dalam diri kita, yang kelima adalah ketika kita mendapatkan ilmu-ilmu baru, mendapatkan keterampilan-keterampilan baru. Itu adalah rezeki yang sangat besar. Ketika kita sudah bisa berbahasa asing, misalnya bahasa Inggris, itu berarti rezeki kita terbuka untuk orang-orang yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Dibanding orang yang tidak memiliki kemampuan bahasa seperti itu, tentu orang yang memiliki kemampuan
misalnya berbahasa asing, dia bisa membangun relasi sebanyak mungkin, seluas mungkin dengan orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan bahasa asing, dengan orang-orang yang mengerti, orang-orang yang bisa menyampaikan bahasa itu dengan baik, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab. Jadi bertambahnya ilmu berarti bertambahnya rezeki. Karena itu setiap hari kita harus belajar, ya. Setiap hari kita harus belajar. Kita atur waktunya, mungkin di pagi hari, di subuh hari, atau tengah malam sebelum tidur kita belajar. Kita membaca 1 lembar, 2 lembar buku-buku yang bermanfaat. Atau kita nonton video-video yang memang bermanfaat. Nah, saudara sekalian, ini sumber rezeki. Jalan datangnya rezeki yang kelima adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Saudara sekalian, selanjutnya yang keenam, jalan datangnya rezeki ke dalam hidup kita atau sumber-sumber rezeki itu adalah ketika kita mendapat kenalan dengan orang-orang baru atau kita bertemu dengan banyak orang. Ini adalah satu sumber rezeki yang besar. Karena itu kita jangan membatasi pergaulan, namun pergaulan itu juga harus kita seleksi. Jadi kita masuk kepada kelompok-kelompok yang memang sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan kebutuhan kita, yang kita ketahui bahwa kelompok-kelompok itu memang adalah orang-orang yang memiliki integritas, memiliki ilmu, memiliki manfaat. Disitulah kita bergabung. Misalnya kita mau belajar bisnis, ya bergabunglah di grup-grup bisnis. Misalnya mau merintis online shop di bidang penjualan apa, ya, penjualan satu produk, ya bergabunglah di komunitas penjualan produk seperti itu. Jadi kita misalnya mau belajar mengkaji ayat-ayat, maka kita bergabunglah pada majelis-majelis yang memang memberikan kajian-kajian seperti itu, dan orang-orang yang ada di situ memang mau belajar bersama-sama dengan yang menjadi kebutuhan kita. Jadi ketika kita punya kenalan baru, ketika kita masuk di organisasi yang baru, atau kita bergaul dengan orang-orang siapapun yang lebih luas, maka ini adalah sumber rezeki dan jalan datangnya rezeki ke dalam hidup kita. Orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang menjadi anggota komunitas kita, itu saling berbagi ilmu, berbagi konsep, berbagi peluang, berbagi bisnis. Itu banyak didapat dari relasi-relasi. Oleh karena itu, sumber rezeki yang besar di dalam hidup kita adalah melalui orang-orang, melalui networking. Itu mempunyai jalur-jalur datanya rezeki yang lebih besar, ya, dan lebih banyak. Nah, saudara sekalian, mari kita memperbanyak hubungan silaturahim kepada orang-orang di sekitar kita, asal pergaulan kita itu terkontrol. Itu juga kita harus berhati-hati dan tidak sembarang masuk ke dalam pergaulan yang tidak kita pastikan betul-betul bermanfaat untuk diri kita. Oleh karena itu, kita membuka pergaulan, tapi kita juga selektif. Kita berusaha berinteraksi dengan orang-orang yang memang memiliki satu visi dengan kita, memiliki satu keterikatan, ya, manfaat dengan kita. Disitulah kita bergabung dan mengembangkan pergaulan kita. Nah, saudara sekalian, berikutnya sumber rezeki atau bentuk-bentuk rezeki yang ada dalam diri kita adalah ketika kita mendapatkan banyak uang, ya, mendapatkan banyak penghasilan. Nah, ini adalah satu bentuk rezeki yang memang menjadi keinginan semua orang. Sehingga banyak yang mengatakan rezeki itu hanya uang saja, ya, menyebut bahwa rezeki itu hanyalah uang. Ini tidak salah. Namun rezeki itu bukan hanya uang saja. Nah, saudara sekalian, bentuk rezeki yang ketujuh ini adalah ketika kita masih memiliki uang yang cukup, memiliki penghasilan-penghasilan
memiliki sumber-sumber pendapatan, ya, itu kita jaga untuk membiayai hidup kita, membiayai keluarga kita, membiayai impian-impian kita, untuk memberi manfaat sosial. Itu kita menggunakan penghasilan kita secara bermanfaat. Jadi bentuk rezeki yang konkret yang memang menjadi kebutuhan setiap orang itu adalah ketika kita mendapatkan penghasilan, mendapatkan uang. Nah, untuk mendapatkan uang ini kita harus punya skill, kita harus punya keterampilan, kita harus punya pekerjaan, kita harus memberi manfaat. Karena uang ini adalah pertukaran. Uang ini adalah pertukaran. Ketika kita memberikan satu manfaat, maka orang akan membayar manfaat itu dalam bentuk uang. Karena itu memperluas manfaat kita, memperluas keterampilan kita, itu artinya kita memperbesar pelayanan kita kepada orang lain, sehingga datangnya uang itu juga nanti akan lebih banyak. Sumber-sumber dari mana uang itu datang akan lebih banyak. Oleh karena itu, ketika kita punya penghasilan, kita kelola penghasilan itu dengan baik, kita menabung dan kita gunakan untuk bermanfaat, ya, misalnya investasi, membuat karya-karya sosial, ya, misalnya menyumbang masjid atau membantu orang-orang miskin. Nah, ini yang kita lakukan ketika kita punya uang. Karena itu kita harus memiliki satu mindset positif terhadap uang, bahwa uang adalah satu bentuk energi positif. Oleh karena itu kita mencari uang, tapi bukan menyembah uang. Uang adalah satu energi yang kita gunakan untuk bermanfaat kepada orang lain. Jadi tujuan kita bekerja untuk memberi manfaat, dan uang datang sebagai nilai tukar dari manfaat yang kita berikan. Karena itu, jika ingin mendapatkan banyak uang, maka kita harus memperbesar manfaat kita pada orang lain, meningkatkan ilmu dan keterampilan kita, meningkatkan pelayanan-pelayanan kita. Maka insya Allah rezeki kita juga akan banyak. Dan jangan lupa kita memohon, kita nantiasa beribadah, minta kepada Allah sebagai pemilik alam semesta, pencipta, pengatur alam semesta, yang merupakan sumber rezeki. Sehingga apapun yang kita lakukan itu menjadi jalan-jalan datangnya rezeki yang barokah dalam hidup kita. Saudara sekalian, bentuk rezeki yang terakhir yang bisa saya jelaskan, yang ke-8 adalah ketika hidup kita diberikan kemudahan-kemudahan. Ketika apa yang kita lakukan ini berjalan dengan normal, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika kehidupan kita berjalan sebagaimana adanya, maka kehidupan yang normal, kemudahan-kemudahan, aktivitas hidup kita sehari-hari yang biasa saja, itu adalah rezeki yang besar. Jadi ketika orang masih bisa pergi bekerja, ketika orang masih bisa duduk, masih bisa berbicara, masih bisa berkomunikasi dengan temannya, masih bisa pergi ke kantor, masih bisa tertawa, itu semua adalah satu rezeki yang besar dalam hidup kita. Karena betapa banyak orang yang sulit tertawa atau tidak bisa lagi tertawa. Betapa banyak orang yang tidak bisa pergi ke kantor. Betapa banyak orang yang sudah tidak bisa lagi bergaul dengan orang lain. Kalau masih bisa kita makan dan masih nyaman apapun yang kita makan, itu adalah suatu rezeki yang besar, rezeki yang ada dalam hidup kita. Nah, saudara sekalian, kehidupan yang normal, ya, kemudahan-kemudahan hidup yang kita alami, kehidupan yang berjalan sebagaimana adanya, ya, seperti di lingkungan kita, di pergaulan kita, di pekerjaan kita, di rumah kita, itu adalah rezeki yang sangat besar. Karena dengan kehidupan yang normal itu kita bisa beribadah, kita bisa bekerja, kita bisa berkarya, kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Jadi nikmatilah kondisi-kondisi apapun
yang ada dalam diri kita dan lingkungan kita, karena semuanya itu adalah bagian dari apa yang seharusnya kita jalani untuk meningkatkan pengabdian kita pada Allah, untuk meningkatkan manfaat kita kepada orang lain. Nah, saudara sekalian, inilah sumber-sumber rezeki atau bentuk-bentuk rezeki yang sebenarnya selalu bersama kita. Di video kedua ini, yaitu bertambahnya ilmu kita, kemudian bertambahnya kenalan atau memperluas pergaulan kita, kemudian yang ketiga adanya sumber-sumber penghasilan ketika kita mendapatkan uang, walaupun mungkin tidak sebesar yang Anda harapkan, tapi itu cukup membiayai hidup kita. Itu adalah rezeki yang patut kita syukuri. Kemudian yang terakhir adalah kehidupan kita yang masih bisa berjalan dengan normal sebagaimana yang kita alami saat ini. Itu adalah karunia terbesar dalam hidup kita. Karena dalam kehidupan apapun yang kita alami sekarang, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Demikian, semoga ini membuka satu wawasan, kesadaran, dan menarik rezeki-rezeki yang banyak ke dalam hidup kita, ya. Rezeki-rezeki yang barokah, rezeki-rezeki yang bermanfaat, dan memberikan kebahagiaan dan kemuliaan pada kita semua dalam kehidupan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.